pelayanan itu bukan sesuatu yang istilahnya rigid atau saklek atau tidak bisa diubah. Bahkan pelayanan itu adalah seperti organisme yang terus berkembang. Ketika kita udah salah mikir, pasti akhirnya jatuhnya tindakan pelayanan itu jadinya memandang itu hanya sebagai aktivitas yang dikerjakan berulang-ulang, atau dia memilih untuk menjadi pelayan, dia komit untuk melakukan hal itu, dia menjadikan itu sebagai sebuah kebiasaan yang dia ulang-ulang, dan itu kemudian menjadi karakter dia. Itu glory, sesuatu yang kemudian kita tanyakan kembali, apakah saya melakukan ini untuk kemuliaan saya sendiri atau untuk kemuliaan Tuhan? Apa yang kemudian harusnya kita bisa lakukan adalah bagaimana kita menggandakan apa yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Halo, selamat datang di M-Talk, ruang di mana kita berbicara santai tentang kehidupan, iman, dan nilai-nilai yang bisa kita terapkan di kehidupan kita. M-Talk, bersuara bersama, bertumbuh bersama. Nah, apa kabar semuanya teman-teman yang sedang menyaksikan M-Talk yang di rumah? Saya doakan tentunya kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Ya. Tema hari ini kita berbicara tentang pelayanan. Ya, pelayanan. Nah, ketika mendengar kata-kata pelayanan, ya, biasanya orang-orang mungkin berpikir tentang kegiatan gereja. Benar ya? Nah, padahal sebenarnya melayani itu adalah sebuah kehidupan. Contohnya mungkin guru melayani murid-murid, ya kan, tenaga medis melayani pasien-pasien, dan di dunia ini orang-orang kerja semua juga belajar untuk melayani. Nah, karena itu saya percaya obrolan ini bukan hanya relevan bagi pelayan-pelayan gereja, tetapi bagi kita semua, siapa saja yang mendengarkan atau menyaksikan video M-Talk ini. Nah, saya tidak sendiri, tentunya saya ada tamu spesial hari ini, Wakil Gembala GPDI Mahanaim Tegal, Pastor Jeff. Apa kabar, Kak? Sehat-sehat. Puji Tuhan. Senang sekali ya kita bisa bertemu, bertatap muka, kita bicara santai saja, Kak Jeff. Santai saja. Di M-Talk. Nah, Pastor, sebelum masuk ke pertanyaan utama nih, saya penasaran. Ya, mungkin teman-teman juga di rumah penasaran ya. Kalau melihat aktivitas di GPD Mahanaim, hampir setiap minggu selalu ada berbagai pelayanan ya. Tentunya ada tim musik di sana, ya, ada worship leader, ada usher, sekolah minggu, bahkan sampai kunjungan jemaat. Dan tim yang bekerja di balik layar, yang saya boleh katakan mereka datang cepat, pulang paling lambat, ya kan? Namun yang saya lihat dari semua pelayanan-pelayanan itu, menurut Pastor nih, ya, ini pertanyaan awal nih, ya. Apa yang membuat semua bidang pelayanan itu tetap bisa berjalan bersama untuk menuju tujuan yang sama? Ya, yang pertama, kalau kita bicara tentang pelayanan, tadi saya sepaham nggak ya, bahwa kita pelayanan itu tidak hanya bicara tentang sesuatu yang di atas mimbar, di atas panggung yang dilihat orang, tetapi pelayanan itu bisa jauh sampai ke hal-hal yang bisa kita lakukan sehari-hari, tetapi memang perlu ada pemisahan mungkin gitu ya, bukan pemisahan, lebih ke menjelaskan bahwa pelayanan gereja, pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan itu bisa kemudian ada dua begitu ya, pelayanan mimbar, pelayanan meja istilahnya kalau di gereja kita, khususnya di kalangan GPDI atau di GPDI Mahanaim secara khusus. Nah, pelayanan mimbar ini hubungannya dengan apa yang terkait dengan pelayanan betul-betul terlihat di depan. Nah, pelayanan meja ini sesuatu yang kadang-kadang itu tidak terlihat gitu, pelayanan yang ada di balik panggung. Bahkan sebenarnya pelayanan meja bisa dibilang adalah pelayanan yang tidak terkait sama sekali, tidak terkait secara langsung dengan apa yang terjadi di panggung, apa yang terjadi di mimbar, bahkan apa yang terjadi di ibadah. Misalnya seperti menyiapkan gedung, menyiapkan semua
peralatan listrik dan lain sebagainya, mengantar jemput jemaat, menyambut jemaat, mempersiapkan ruang-ruang, itu semua kan pelayanan yang bisa kita bilang adalah pelayanan meja, sesuatu yang tidak terhubung langsung. Nah, itu berjalan terus setiap minggu, dan bagaimana kemudian semua orang bisa melihat pelayanan itu sebagai suatu tujuan bersama. Tentu saja ya kita harus duduk bareng di awal begitu ya, bagaimana menentukan apa sih pelayanan yang mau kita lakukan, bentuk pelayanan itu mau seperti apa, sehingga pelayanan itu bukan sesuatu yang istilahnya rigid atau saklek atau tidak bisa diubah. Bahkan pelayanan itu adalah seperti organisme yang terus berkembang gitu kan, kayak seperti ketika kita kecil gitu ya, kita tidak punya tangan, tidak punya anggota organ tubuh yang mungkin utuh sekarang atau sedewasa sekarang seperti yang sekarang. Dulu saya masih kecil, dibilang lebih pendek dari semua keluarga saya, ayah saya, ibu saya, kakak saya. Tetapi ketika saya mulai bertumbuh di usia SMP, saya sudah melewati mereka semua. Berarti kan ada perkembangan. Nah, demikian juga saya rasa pelayanan juga seperti itu ya. Jadi dia bisa saja dimulai dari yang paling sederhana, tetapi kemudian dia bisa menjadi lebih kompleks gitu. Dan mungkin itu yang kemudian sekarang terlihat di gereja-gereja gitu ya. Ada pelayanan yang kompleks, tapi sebenarnya pelayanan itu kalau kemudian kita reduksi ke yang paling kecil, itu tadi yang tadi Anda katakan, bahwa itu hanya dimulai dari kerinduan untuk melayani seseorang atau melayani sesama. Dan bagi kita, melayani sesama dan juga melayani Tuhan. Wah, luar biasa ya. Baru Betul. awal ini teman-teman, sudah panjang ya, puji Tuhan ya. Itu baru awal. Jadi pertanyaan, kira-kira ada beberapa pertanyaan yang inti nih. Ya. Ya, semoga pastor tidak terlalu kaku, rileks saja. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa ya. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Menurut pastor nih, apa perbedaan antara orang yang melayani karena panggilan dan orang yang melayani karena sekedar rutinitas? Panggilan dan rutinitas. Ya. Ya, saya rasa mirip, karena kemudian kita kembali ke inti dari pelayanan itu adalah kita ingin melayani sesama gitu, atau melayani orang lain, yang tadi sempat juga disebutkan bisa dimulai dari keluarga, bisa dimulai dari lingkungan yang paling kecil. Jadi saya melihat ketika seseorang itu melayani sebagai sebuah rutinitas, itu dia melihat pelayanan itu sebagai kegiatan, bukan sebagai sesuatu yang memuaskan dirinya, mungkin gitu ya. Memuaskan dalam hal artian ada sesuatu yang di dalam dirinya seperti terpanggil untuk melakukan hal itu. Sama seperti seorang ibu gitu ya, ketika dia kemudian memberi air susu ibu ASI kepada anaknya. Istri saya sekarang punya anak yang masih berusia 8 bulan. Saya rasa itu bukan sebuah rutinitas, tetapi ada sesuatu di dalam dirinya yang dia ingin berikan kepada anak itu. Tentu saja ketika itu dilakukan berulang kali, bisa jadi terjebak kepada rutinitas gitu ya. Ketika kita melakukan sesuatu berulang-ulang, pastinya jadi, wah ini kok sepertinya rutinitas biasa. Tetapi itulah, jangan sampai kemudian kita terjebak bahwa ini adalah sebuah aktivitas, tetapi saya melakukan ini untuk, nah ini yang kemudian kita harus dapatkan untuk anakku, misalnya seorang ibu. Misalnya kita di gereja, ini untuk Tuhanku, aku melakukan ini untuk siapa? Untuk melayani siapa? Gitu. Itu saya rasa yang kemudian akan membedakan antara panggilan dengan pelayanan yang rutin gitu aja, yang hanya kita lakukan karena itu rutinitas. Jadi harus ada pemikiran ini untuk siapa gitu loh. Jadi ketika kita udah salah mikir, pasti
akhirnya jatuhnya tindakan pelayanan itu jadinya memandang itu hanya sebagai aktivitas yang dikerjakan berulang-ulang atau tadi disebut rutinitas. Menarik sekali ya. Itu kali. Jadi bukan sekedar menjalankan kegiatan atau kebiasaan, tetapi benar-benar itu melakukan untuk siapa ya? Untuk siapa benar? Melayani ya. Siapa yang mau saya ini ya, saya kerjakan ya. Iya. Ketika kita kehilangan itu, saya rasa langsung bingung nih. Bingung. Mungkin itu kali ya yang membuat kemudian pelayanan misalnya di keluarga, pelayanan di kita di pekerjaan kita, bahkan pelayanan di gereja itu kemudian kehilangan maknanya ketika kemudian kita lupa untuk siapa kita kerjakan ini, gitu kan? Ketika kita melayani misalnya di rumah gitu ya, kita ingat bahwa ini untuk anak saya loh, ini untuk perkembangan dia, maka itu jadi sebuah semangat, jadi sebuah tadi panggilan gitu bahwa saya harus kuat untuk mengerjakan ini. Di kantor juga demikian. Ketika kita nggak berpikir kita kerja untuk siapa, untuk apa gitu, maka kemudian kita melihat bahwa oh ini saya hanya kerja untuk dapat gaji, dapat paycheck di akhir bulan atau di tanggal sekian, dan kemudian kita kehilangan makna sebenarnya saya bekerja ini untuk mencapai apa, tempat saya bekerja ini bisa berkontribusi apa untuk orang lain. Kemudian di gereja kan, ketika kita lupa kita melayani untuk siapa, maka kemudian kita melihat bahwa oh kok saya disuruh-suruh ya, kok saya diperintah-perintah ya. Jadi akhirnya memandangnya seperti itu, kehilangan panggilan itu bahwa saya melakukan ini buat Tuhan loh, saya melakukan ini buat apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam diri saya gitu. Itu saya rasa yang kemudian mengubah cara orang melihat menarik sekali ya. Jadi teman-teman, perbedaan melayani panggilan atau rutinitas itu berdasarkan siapa yang akan kita layani. Lanjut pertanyaan kedua nih, Bapak. Karakter apa yang paling penting yang harus dimiliki seorang pelayan, dan mengapa karakter itu harus dimiliki? Ya, karakter itu kan dibangun dari sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu dibangun dari sebuah pilihan yang kemudian kita ambil, komitmen yang kita ambil. Nah, komitmen itu adalah sebuah pilihan. Jadi kira-kira ya kalau mau disederhanakan, kita memilih sesuatu dan kemudian kita komit untuk hal itu, hal itu kemudian kita ulang-ulang, itulah yang kemudian menjadi karakter kita. Gitu. Jadi mulai dari pilihan masuk ke komitmen kita, itu jadi kebiasaan, kemudian itu yang jadi karakter kita. Jadi karakter apa yang baik sebenarnya menarik kan, yang kalau di perumpamaan talenta sebutkan itu kan, seseorang itu, atau jadi di perumpamaan talenta kalau ada rekan-rekan yang mungkin perlu diingatkan gitu ya. Jadi ada seorang tuan, dia kemudian kasih 5 talenta kepada hamba nomor 1, 2 talenta kepada hamba nomor 2, dan 1 talenta kepada hamba nomor yang ketiga. Nah kemudian yang dituntut oleh tuan itu adalah supaya kemudian setiap hamba-hamba ini bisa mengerjakan talenta itu. Jadi saya pikir karakter pertama yang kemudian kita harus miliki sebagai seorang pelayan adalah kita mengerti tugas kita, memahami. Jadi orang yang cepat tanggap gitu ya dengan apa yang kemudian diberikan kepada dirinya gitu. Jadi dia memilih untuk menjadi pelayan, dia komit untuk melakukan hal itu, dia menjadikan itu sebagai sebuah kebiasaan yang dia ulang-ulang, dan itu kemudian menjadi karakter dia. Gitu. Jadi karakter seorang pelayan adalah karakter yang dia tanggap, dia mau ya menerima tugas, dia mau mendapatkan tugas itu, mau mengerjakan sesuatu demi, tadi kembali lagi ke siapa? Kepada tuannya. Bagi kita, tuan kita adalah Yesus. Kemudian di perumpamaan itu dilanjutkan tentang yang 5 talenta ini mengerjakan pekerjaannya dan kemudian mendapatkan hasil 5 talenta lagi. Yang 2 mendapatkan hasil
2 talenta, Talenta. tetapi yang satu kemudian dikubur dan tidak mendapatkan apa-apa. Benar. Ya tentu saja nggak berkembang. Berarti yang berikutnya harus dimiliki seorang pelayan adalah ketekunan. Ya, sampai kemudian dia melihat hasil, begitu kan? Istilahnya, kalau saya nggak ngerti ya, di GPDI pernah ada yang sebut, kalau saya nggak salah, dari almarhum pendeta Ahamandi, pukul terus gitu katanya. Jadi maksudnya ya, kalau ini sebenarnya katanya, saya pernah baca sebuah artikel, ini istilah misiologi Pantekosta gitu loh, bahwa kita lakukan terus sampai kemudian itu happen, sesuatu itu terjadi. Dan saya rasa hal yang sama gitu. Ketika kita melayani sekali kok kelihatannya nggak ada, do it again and again gitu, sampai kemudian kita bisa melihat makna, kita bisa melihat hasil dari apa yang kita lakukan gitu ya. Jadi kemauan untuk tanggap, kemudian ketekunan, dan di perumpamaan itu disebutkan lagi tentang apa yang baik, dan hamba itu melakukan yang baik dan hamba itu melakukan dengan setia. Ya, saya rasa ini masuk ke yang 2 tadi gitu ya. Seseorang yang baik dia tanggap, dia mau mengerjakan. Seseorang yang setia dia tekun untuk mengerjakan pelayanan itu. Nah, saya suka sekali bagian ini, mau dan tanggap, ya, tekun ya. Karena kemampuan memang bisa dilatih ya, tapi karakter bisa bisa dibangun tiap hari ya. Iya. Itu menarik sih sebenarnya, karena kan pilihannya apakah kita mau orang yang punya karakter baik atau punya talenta yang baik gitu ya. Kalau dia talentanya baik tapi karakternya buruk, seperti apa? Kalau dia karakternya baik tapi talentanya nggak di situ, seperti apa? Itu memang ininya ya, tarik menariknya di dalam pelayanan. But for me, character is always above. Jadi karakter itu selalu di atas talenta. Kebayang nggak sih, maksud saya gini, kalau Tuhan Yesus mengumpulkan orang-orang yang secara public speaking bagus, sebelum oh ya kamu public speakingnya bagus, baru mau jadi murid saya, baru saya rekrut sebagai murid, saya percaya 12 murid itu nggak ada yang masuk gitu. Iya, benar-benar. Gitu. Jadi Tuhan nggak melihat talenta mereka, tapi Tuhan ngelihat mereka punya karakter, kemauan, dan dari situ apapun yang mereka miliki itu yang kemudian dikembangkan gitu. Sampai kemudian mereka jadi rasul-rasul yang membuat pemberitaan Injil mendunia. Baik, langsung saja ke pertanyaan ketiga. Menurut Pastor, bagaimana seorang pelayan bisa menjaga motivasinya agar tetap murni di tengah-tengah kesibukan pelayanan? Motivasi murni di tengah kesibukan. Saya rasa ya, kalau kita mau kembali tadi ya ke awal alasan ya, karena motivasi itu kan sesuatu yang mendorong seseorang untuk bergerak. Kalau kita tidak termotivasi, tentu saja kita nggak mau bergerak. Kita untuk apa melakukan ini? Nggak ada motivasi ya. Nah, motivasi itu digerakkan atau setidaknya didorong oleh sebuah alasan gitu. Kita punya alasan untuk kemudian kita melakukan itu. Jadi saya rasa ketika orang kehilangan alasan, susah untuk dia kemudian menemukan motivasi gitu ya. Ya, jadi dia harus nemuin alasan, kenapa saya lakukan ini. Ini yang satu hal yang saya rasa juga berkali-kali saya berbagi juga dengan teman-teman staff di Mahanaim. Temukan alasan untuk setiap hal yang kita kerjakan gitu. Ini kenapa kita kerjakan? Apa alasannya? Kenapa kita melakukan ini? Dan ketika kita menemukan alasan itu, saya percaya kita bisa kembali pure gitu, kembali ke motivasinya. Bahwa alasan sesungguhnya adalah itu gitu. Bukan untuk, misalnya ya, kan ada istilahnya apa? 3G. Apa itu 3G? 3G itu apa ya? Kalau di zaman dulu itu kan Belanda menjajah karena 3G ini kan, gold, glory, and gospel. Tapi saya melihatnya 3G ini bisa menjadi gold, glory, and guys or girls. Gitu. Jadi maksudnya kita melayani itu untuk gold, maksudnya untuk uang, untuk keuntungan finansial kah? Gitu. Itu pertanyaan. Jadi kembali lagi untuk memurnikan kita kan, ini untuk finansial nggak gitu loh, untuk saya bertambah kaya nggak, untuk saya gain atau mendapat keuntungan tidak. Kemudian G yang kedua, glory itu
kemuliaan, pengakuan. Kalau istilah kekiniannya Ya. validasi. Benar sekali. Orang berusaha divalidasi. Oh, saya melayani supaya kemudian saya dianggap penting, atau saya kemudian mendapatkan jabatan tertentu, atau saya dilihat orang. Itu glory, sesuatu yang kemudian kita tanyakan kembali, apakah saya melakukan ini untuk kemuliaan Diri saya sendiri, atau iya, betul. untuk kemuliaan Tuhan. Yang terakhir ya ini, guys or girls gitu ya. Maksud saya gini, orang melakukan ini untuk kemudian mendapatkan cinta, mendapatkan perhatian, mendapatkan sanjungan dari lawan jenisnya atau orang yang ini, ya khususnya untuk anak-anak muda gitu. Ya. Meskipun saya percaya ya kadang-kadang kita melakukan itu enggak, ini tuh bisa saru gitu, bisa menyamar di antara motivasi kita. Tetapi sekali lagi, untuk mendapatkan yang murni yang kemudian kita tanyakan, ini ketiga hal ini apakah kita lakukan itu berdasarkan dorongan tiga ini, atau benar-benar untuk Tuhan yang kemudian, atau pelayanan ini yang kemudian mendapatkan kemampuan finansial yang lebih kuat untuk bisa melayani lebih lebar, untuk kemuliaan Tuhan, semakin berita kabar Injil diberitakan, atau yang ketiga ini juga untuk semakin banyak orang pria ataupun wanita kemudian terpapar dengan berita atau kabar baik gitu. Ya. Ini jadi reminder bagi kita ya, para pelayan mungkin juga, atau yang di rumah yang sering bekerja, alasan untuk kita bekerja itu apa ya. Jadi sebagai reminder bahwa ketika kita melayani di sebuah gereja ataupun di sebuah pekerjaan sekuler, alasan kita melakukan itu apa. Jadi kita harus temukan itu, sehingga motivasi itu tetap terjaga, tetap murni. Benar ya Pastor ya? Benar. Lanjut ke pertanyaan keempat. Ketika seseorang mengalami burnout ya dalam pelayanan, pasti ada ya, kita mengalami burnout, capek. Iya, ya, capek gitu maksudnya. ya. Gitu ya. Nah, menurut Pastor nih ya, apakah wajar jika seorang itu yang lagi burnout itu memilih untuk berhenti sejenak untuk memulihkan hati, pikiran dan segala macam lah itu, atau justru paksa aja deh, push meskipun tetap burnout, tetap melayani? Bagaimana tanggapan Pastor? Menariknya sebenarnya saya punya dulu teman gitu ya di kampus yang meneliti tentang hal ini, tapi sayangnya saya belum dapat hasil penelitiannya seperti apa gitu ya. Jadi dia meneliti dari hamba-hamba Tuhan yang kemudian melayani dan kemudian merasakan itu kan coin term ya, apa terminologi atau istilah yang kemudian dipakai untuk menggambarkan seseorang yang sudah kelelahan gitu ya. Jadi dia sudah kehabisan tenaga untuk melakukan sesuatu aktivitas gitu ya, burnout. Jadi seperti gambarannya kayak kita nyalain korek. Ya kan? Ketika korek itu sudah yang batang ya, nyala, yang batang ya gitu, kita korek itu kita udah nyalakan, ketika dia burnout berarti kan semua udah jadi hitam. Iya, benar. Kita mau gesek kemanapun nggak akan ada lagi api yang keluar gitu loh. Jadi maksudnya akhirnya dia habis dan tidak bisa mengeluarkan dampak lagi. Kan burnout itu seperti itu ya kira-kira gambarannya. Jadi kita akhirnya menjadi arang dan orang lain pun tidak akan mendapat benefit dari keberadaan kita. Nah, saya rasa ini adalah fenomena yang mungkin sangat jarang gitu ya. Tetapi akhir-akhir ini mungkin semakin banyak karena kesadaran orang tentang kesehatan mental, ya, mental health gitu. Jadi kemudian mereka punya burnout, gue lagi burnout nih, gue lagi habis, sadar ya, gitu. tahu ya. Jadi gue udah nggak punya apa-apa lagi. Padahal sebenarnya masih ada, tetapi dia tidak bisa memanage-nya saja, gitu. Karena saya rasa kemampuan kita untuk melakukan sesuatu itu selalu kita bisa kita bisa gali dalam gitu ya. Jadi kadang-kadang kita nggak ngerti bahwa kita tidak bisa, padahal sebenarnya masih ada gitu loh. Kemampuan itu masih ada. Jadi kita perlu untuk kemudian bisa mencari ke dalam kekuatan yang masih ada sebenarnya di dalam diri kita. Nah, yang menarik adalah
apakah kemudian nggak boleh burn out Iya. atau apakah seseorang bisa? Saya rasa bisa ketika Berhenti dia sejenak. tidak memanage, Ah, ketika dia tidak mengelola yang dia lakukan gitu ya. Jadi ketika dia misalnya kamu menjadi seseorang yang yes untuk segala sesuatu, yes man istilahnya gitu ya. Semua dibilang iya. Nah, ini juga sulit gitu ya, karena ada katanya kebijaksanaan adalah kemampuan ketika kita bisa berkata tidak. Gitu ya. Oh, Jadi nggak semua kemudian semua kita bilang yes. yes. Tetapi tentu saja ada ekstrimnya ya, ketika segala sesuatu kemudian kita bilang tidak. Bisa? Enggak. Mau? Enggak. Ini enggak. Pokoknya semua enggak. Gitu ya, juga repot gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa membedakan kapan kita berkata ya, kapan kita berkata tidak, saya rasa itu yang akan menentukan seseorang itu kemudian jadi burnout atau enggak gitu ya. Jadi ada hal-hal yang bisa kita bilang ya, ada hal-hal yang kemudian kita bisa bilang tidak. Saya butuh space dulu, atau saya butuh waktu dulu untuk mengerjakan atau menyelesaikan apa yang saya sedang kerjakan gitu ya. Ya, karena burnout itu saya sih selalu melihatnya ketika itu terjadi bertumpuk gitu. Ketika ada satu layer ditambah satu layer lagi, ada banyak lapisan. Nah, itu akhirnya di titik di situ akhirnya udah nggak bisa balik gitu. Sama seperti arang yang patah gitu, Ya, udah nggak mungkin kita satuin lagi gitu. Jadi sebelum titik itu seharusnya kan layer itu dikurangi gitu ya. Maksudnya di manage gitu, diatur. Ya kalau memang kita mampunya 1, 2, maka kemudian kita harus bisa ngomong tidak untuk kemudian hal-hal yang lain gitu. Jadi ini bukan berarti untuk menolak pelayanan, tetapi untuk mengatur gitu, bahwa pelayanan itu harus diatur. Sama sih saya rasa seperti di rumah gitu ya. Kalau Anda mau bersihkan rumah Anda dari atap sampai lantai setiap hari, capek kan? nggak mungkin. You will burn out, bro. Iya. Gitu. Ada hal yang saudara bilang, enggak deh, kelihatannya ini sebulan sekali, Iya. ini seminggu sekali. Betul. Itu gitu loh. Jadi saya rasa pelayanan juga hal yang sama gitu. Kita manage waktu kita manage mana yang harus kemudian kita kerjakan dan mana yang harus ditunda kah atau didelegasikan ke orang lain dan lain sebagainya. Saya rasa itu sih yang mesti dipahami oleh teman-teman pelayan gitu ya. Dan semua sih kita kan melayani seperti yang tadi kita bahas, itu bisa ada di keluarga, bisa ada di kantor. Yes, kantor. Nah, ya kan? Ya. Misalnya orang di kantor semua diiyain. Ya. Ya, semua dikasih ke kamu, habis kamu. Betul. Ya, nggak, pasti burn out sih, pasti nggak akan bisa bertahan gitu. Benar Jadi, sekali. ya, kuncinya di itu manajemen atau mengatur apa yang bisa kita katakan ya, apa yang bisa kemudian kita katakan tidak untuk itu. Jadi bukan soal kapan kita harus berhenti karena kita berubah, tapi kita bisa mengelola ya apa yang kita sudah pegang, apa yang kita sudah ambil gitu ya, Pastor ya. Ya. Oke, baik. Ya, lanjut pertanyaan ke-6. Dalam pandangan Pastor ya, apa ukuran keberhasilan seorang pelayan di mata Tuhan? Apakah hasil pelayanan, talenta, atau kesetiaan? Kalau kembali ke perumpamaan talenta tadi adalah ketika kemudian kita bisa menggandakan apa yang diberikan kepada kita. Jadi contohnya saja ya, ada di perumpamaan itu adalah hamba yang dapat 5 talenta. Ya. Dia bisa menggandakan 5 talenta itu menjadi another 5 gitu. Jadi kemudian dapat 10 talenta. Yes. Jadi apa yang kemudian harusnya kita bisa lakukan adalah bagaimana kita menggandakan apa yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Jadi misalnya Tuhan kasih kemampuan kepada kita untuk mengatur keuangan gitu ya, kita pintar dalam hal angka. Nah, bagaimana kemudian itu bisa digandakan adalah dengan membagikannya kepada orang lain atau kemudian dengan menyerahkan diri kita untuk bisa membantu sebuah pelayanan atau sebuah pekerjaan, aktivitas atau sebuah tugas gitu ya. Jadi kita menyerahkan diri kita ke situ untuk kemudian talenta itu akhirnya digunakan. Jadi keberhasilan adalah ketika talenta itu
berguna untuk orang lain. Berguna. Ya kan? Karena akhirnya contoh yang nggak bagusnya kan yang satu talenta yang dikubur Benar, ketika dia tidak berkembang. Jadi Anda tidak berhasil tuh bukan karena Anda melayani, tetapi ketika Anda tidak melayani dan membiarkan apa yang Anda miliki itu tidak berkembang, tidak berlipat ganda. Nah, berlipat ganda itu juga bisa seperti yang tadi saya katakan ketika Anda mengajarkannya kepada orang lain. Benar. Gitu ya, supaya kemudian orang lain pun bisa melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan, bahkan kalau bisa lebih baik, gitu kan. Intinya dari ngajar kan gitu. Kita senang ketika seseorang yang kita ajar bisa jadi lebih baik daripada kita. Gitu. Luar biasa. Jadi keberhasilan seseorang pelayan bukan diukur dari pelayanannya, talenta, tapi bagaimana itu berguna bagi orang lain. Ya. Puji Tuhan. Pertanyaan terakhir ya, apa sih harapan Bapak bagi budaya pelayanan di GPDI Mahanaim ke depan? Harapannya bagi budaya pelayanan di GPDI Mahanaim ke depan. Ya, saya rasa kita udah punya pemahaman yang cukup jelas ya ketika kemudian kita punya nilai atau moto atau apa yang sering kita ulang-ulang misalnya di gereja bahwa GPDI Mahanaim itu harus mengasihi, melayani, dan memperlengkapi. Mengasihi, melayani, memperlengkapi. Ini terkandung di dalam visi gereja kita juga dan di dalam segala hal yang kita lakukan, bahwa kita melayani harus punya motivasi kasih. Seperti yang tadi di awal lah. Kasih ya. Bahwa apa alasan saya melakukan ini? Oh, saya mengasihi Tuhan. So do it for God. Gitu loh. Saya kalau di keluarga saya mengasihi istri saya mengasihi anak saya. So do it for them. Gitu loh. Ketika saudara di tempat pekerjaan, saudara mengasihi unit pekerjaanmu atau apa yang dihasilkan oleh pekerjaanmu, maka kasih itu akan menjadi pendorong. Gitu. Saudara melakukan sesuatu untuk mengasihi. Dan kemudian setelah saudara mengasihi, apa yang saudara kasihi itu kan harus kemudian dipraktikkan. Nah, inilah kita melayani untuk menegaskan bahwa saya mengasihi. Jadi saya melayani karena saya mengasihi. Jadi mengasihi, melayani. Jadi semua pelayan harus punya pemahaman ini. Nah, yang ketiga yang tadi saya katakan, bagaimana kita menggandakan talenta itu. Kita memperlengkapi orang lain untuk kemudian mereka juga punya nilai yang sama seperti kita, gitu ya. Jadi kita mengasihi, kita melayani, kita memperlengkapi orang lain supaya mereka juga punya nilai mengasihi, mereka mau melayani, dan mereka mau memperlengkapi yang lainnya. Wah, jadi bergantung terus nanti. Saya percaya pelayanan di Mahanaim dan bahkan di kota ini, di nasional, di dunia, gereja secara universal tidak akan pernah kehabisan orang. Ketika kemudian kita punya nilai ini. Jadi saya harap sih semua pelayan tentu saja punya betul-betul menghidupi mengasihi, melayani, dan memperlengkapi. Puji Tuhan ya. Jadi itu harapan dari Bapak Jeff, bahwa 3 ini harus jadi pendorong kita ya, mengasihi, melayani, dan memperlengkapi. Puji Tuhan ya, tidak terasa hampir mungkin 45 menit ya kita berbicara ya Pak Jeff ya. Wow, puji Tuhan, nggak berasa ternyata ya. Tapi saya ucapkan terima kasih banyak buat Pastor Jeff, buat setiap pengalamannya, buat hikmatnya, apa ya lagi ya, buat pesan-pesan yang boleh dibagikan bagi kita. Mungkin juga dari pemirsa sekalian, boleh ada yang didapat, yang boleh nyantol, istilahnya kalau bahasa Jawa bilang nyantol di pikiran ya, sehingga itu boleh berguna bagi kita ya. Puji Tuhan, terima kasih sudah datang ke M-Talk Pak Jeff. Thank you ya. Sampai ketemu lagi ya. Pelayanannya, keluarga, bahkan semua apa yang dirindukan oleh Bapak Jeff semua diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan ya. Sampai sini saja teman-teman sekalian, M-Talk boleh berakhir, dan sampai bertemu di M-Talk selanjutnya. Bye-bye. God bless you.